Jangan berhenti menari. Sebagai prequel dari KKN di Desa Penari, film ini mengungkapkan asal-usul Badara Wuhi, kayaknya sih, yang merupakan sosok paling ditakuti di Desa Penari. Film ini juga akan dibahas secara lebih mendalam mengenai siapa sih Badara Wuhi dan bagaimana dia menguasai Desa Penari dari waktu ke waktu. Apakah film ini bisa lebih oke dari pendahulunya yaitu KKN di Desa Penari? Ataukah sisi filmnya tuh sama aja sih ya? Tapi kita lihat dulu. Di sini Mila adalah seorang anak yang sedang kesulitan merawat ibunya yang sakit keras. Dia sedih dan khawatir karena ibunya tidak bisa diobati secara medis. Dia pun memutuskan untuk menemui paranormal. Paranormal tersebut kemudian menyarankan agar Mila mencari obat untuk ibunya ke Desa Penari di Jawa Timur. Demi bisa menyembuhkan sang ibu, Mila nekat pergi ke desa itu, ditemani dengan sepupunya Yuda dan sahabatnya Arya. Di tengah perjalanan mereka bertiga tersesat, ketiganya pun meminta pertolongan seorang penduduk lokal, Jito, untuk mengantarkannya ke Desa Penari. Sayangnya, saat sampai di desa tersebut, banyak keanehan dan kejanggalan yang terjadi. Termasuk diantaranya Mila yang mendapatkan teror dari siluman ular dan penari bernama Badara Wuhi. Tanpa diduga, Mila ternyata dipilih oleh Badara Wuhi untuk menjadi penari di alam lain. Arwah Mila pun terjebak di dunia lain, sementara tubuhnya kaku tak berdaya. Jadi, kalau menurut gue sih, alur ceritanya mungkin agak sama dengan KKN Desa Penari ya. Karena kan si tokoh antagonisnya nih Badara Wuhi masih mencari tumbal. Tapi kan di sini mengungkapkan bahwa asal-usul dari Badara Wuhi ini dan asal-usul dari Desa Penari ini mungkin akan diungkap lebih detail. Tapi sih kalau gue bilang sih kayaknya sih plot alurnya akan sama aja. Mungkin di sini akan lebih banyak penarinya ya, kalau kita lihat dari trailernya ini kan banyak penari itu tadi. Dan di sini karakter Mbah Buyut juga masih diperankan dengan Mbah Buyut yang sama. Film Badara Wuhi di Desa Penari ini akan rilis di tanggal 11 April 2024. Dan ini merupakan film spin-off dari film terlaris Indonesia yang tayang pada tahun 2020 lalu, yaitu KKN di Desa Penari. Tapi kalau menurut gua, KKN di Desa Penari itu kenapa bisa melejit itu gara-gara ya ceritanya Simple Man di Twitter itu. Dan bahkan kalau menurut gua, KKN Desa Penari itu pas difilmkan itu ya pertama sih gue akan merasakan ekspektasi yang luar biasa dari film itu. Karena gue telah mendengar dari podcast YouTuber tentang cerita dari Simple Man itu tentang KKN Desa Penari. Tapi pas gue nonton, ya alurnya seperti itu aja, biasa gitu. Nggak ada excited-excitednya. Jadi kayak gimana ya, kayak terutama pas adegan si karakter hantunya itu, yang hantu menari-nari itu kayak dipaksakan gitu loh. Jadi kayak sinetron. Ya moga aja sih di film ini akan lebih realistis ya untuk penekanan-penekanan yang mungkin bisa distoryline. Karena yang menggarap ini di sini adalah Om Kimo Istanbul. Ya lumayan oke lah Om Kimo tuh kalau membuat film horor gitu loh. Ya moga aja sih lebih bagus dari pendahulunya yaitu KKN di Desa Penari. Tapi di sini KKN Desa Penari ini dirumorkan akan tayang juga di Amerika, yaitu dengan judul The Dancing Village The Curse Began untuk judul internasionalnya itu. Jadi diambil dari Kementerian Pariwisata GoID, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno turut mengapresiasi film ini guys. Jadi ya mungkin akan ada bedanya dikit dengan KKN Desa Penari ya. Dan berharap sih lebih
ya ceritanya nggak monoton lah. Kalau bagi gue sih moga aja ceritanya nggak monoton gitu. Dan moga bisa memuaskan rasa, mungkin ada sebagian yang kecewa dengan KKN Desa Penari, mungkin ada sebagian yang kecewa. Gue kan di sini asumsi gue mungkin. Dan bagi gue sih waktu gue nonton KKN Desa Penari sih nggak terlalu kecewa ya. Lumayan oke, cuman ya adegan pas itu loh, hantu yang menari itu yang agak cringe-nya di situ. Ya gue harap sih film Badara Wuhi KKN di Desa Penari ini bisa oke gitu dan bisa cukup bagus gitu. Mengingat yaitu pada tanggal 10 April itu akan ada film Siksa Kubur buatan Joko Anwar. Nah, kalian dibuat bingung kan, milih mana nih? Menonton Siksa Kubur, lalu menonton Siksa Kubur dulu, atau menonton Badara Wuhi dulu. Jadi kalau menurut gue sih tonton dua-duanya biar lebih keren gitu, biar lebih mantap. Mumpung lebaran kan masih ada THR kan. Jadi gitu guys. Oke, review dari gue sih semoga aja film Badara Wuhi ini bisa lebih oke dari KKN Desa Penari. Di sini daftar pemain Badara Wuhi di Desa Penari yaitu Aulia Sara yang masih sebagai Badara Wuhi, Maudy Evosina sebagai Mila, Jordi Pranata sebagai Yuda, Ardi Erwanda sebagai Arya, Iqbal Sulaiman sebagai Jito, Claresta Taufan sebagai Ratih, Dinda Kanyadewi sebagai Ibu Ratih, Diding Boneng sebagai Mbah Buyut dan dan karakter Mbah Buyut ini masih diperankan oleh Didi Boneng ya, oke banget nih. Dan Aming sebagai Mbah Buyut muda. Jadi di sini ada Aming guys. Ya semoga aja yang diharapkan kita bisa oke ya film ini. Jadi sekian dan terima kasih review dari saya. Apabila ada salah-salah kata gue minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Sering disebut Desa Penari. Ayo gerakan diluas ke. Sepurane Mbak, Ayo. mau tanya. Kalau mau ketemu sesepuh di sini, rumahnya di mana? Tapi sesepuh kami, Mbak Putri baru aja meninggal. Kalau ada yang mau tak tanyakan, kira-kira ke siapa nggih, Mbak? Mbak Buyut. Koyo iki bener di sana, Mas. Tadi aku kasih lihat gambar-gambar itu. Yang ayu sing wis suwing tak enteni. Bagaimana rasanya? Manis, Mbah. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh pada desa ini. Maksudnya apa ya, Mbak? Dan kopi manis ini pertanda bahwa dia harus melakukan ritual. Dek kene ayo dong. Mbak Ratih! Mbak tunggu Mbak! Siapa itu mau Mbak? Jenenge Badara Wuhi, Mbak. Jangan berhenti menari.